Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari time delay relay ini. Untuk jenisnya adalah H3CR. Bisa dilihat ini H3CR. Sementara di sini dia memiliki dua buah LED yang ada di bagian atas ini. LED indikator power dan LED indikator output. Untuk trim bagian bawah ini fungsinya adalah merubah angka yang ada di sini. Jika di sini satuan pengalinya adalah 0, 5, 10, 15, 20, 25 dan 30, ini kita bisa rubah dalam satuan yang lebih kecil. Dan di sini juga di bagian pojok kanan bawah ini ada yang bisa kita trim untuk merubah satuan waktunya. Di sini ada detik, kita bisa rubah menjadi menit, kita bisa berubah dia menjadi jam. Untuk modenya sendiri bisa dilihat di bagian atas ini. Ini kita bisa rubah dengan cara menggunakan obeng ya, kita trim juga. Oke, nanti kita akan lihat langsung saja fungsi dari masing-masing tombol yang ada di sini atau masing-masing yang bisa ditrim di sini. Selanjutnya di bagian sini bisa dilihat ada keterangan ya atau datasheet. Di bagian 7 dan 2 ini merupakan coil. Untuk coilnya sendiri bisa menggunakan tegangan AC atau tegangan DC. Seperti yang ada dilambangkan seperti di atas ini di gambar ya. Jika untuk tegangan AC kita tidak perlu takut terbalik karena dua-duanya sama. Sementara untuk tegangan DC di sini polaritasnya yang positif itu di pin 7 ya, sementara minnya itu di pin 2. Oke. Untuk tegangan kerja dari coilnya sendiri bisa dilihat di sini. Jika kita menggunakan tegangan AC, ini simbol AC-nya ya. Tegangan AC itu dari 100 sampai dengan 240 volt, oke. Sementara di sini 50 atau 60 Hz, oke. Untuk tegangan DC kita bisa menggunakan tegangan dari 100 sampai dengan 125 volt. Dan di sini bisa lihat ada kemampuan arusnya untuk bagian output. Oke, selanjutnya kita masuk pada proses wiring. Kita perhatikan terlebih dahulu di sini MCB ada dua buah kabel ya. Ini seharusnya fasa dan ini netral. Kita akan coba dulu. Nah, caranya ini ada test pen buatan saya sendiri. Nanti teman-teman bisa lihat cara pembuatannya di YouTube saya. Nah, ini hidup, berarti ini fasa dan ini terbalik ya. Maka saya akan balik dulu kabelnya. Oke, selanjutnya kita coba lagi. Nah, ini dia hidup, di sebelah sini dia tidak hidup. Oke. Nah, fasa sudah masuk di sini. Saya matikan dulu untuk keamanan biar saya megang-megang ini juga nggak nyentrum. Terus di sini bisa dilihat ini ada netral. Netralnya ini saya hubungkan dengan kaki 2 yang ada di sini. Karena di kaki 2 itu adalah coil seperti yang ada di sini tadi ya. 2 itu coil. Nah, ini. Oke, 2 ini coil. Dan di sini ada pin 7 juga coil yang ada di sini. Ini bisa dilihat angka 7. Kita hubungkan dengan fasa yang ada di sini dari MCB. Setelah itu di pin 8 itu ada COM. Saya hubungkan dengan fasa juga ya. Selanjutnya di pin 5 dan 6 ada NO dan NC-nya. Saya hubungkan dengan lampu. Untuk lampu yang saya gunakan lampu warna merah untuk NO, sementara NC-nya itu saya gunakan lampu warna kuning yang ada di sini. Untuk yang hijaunya saya tidak gunakan ya. Selanjutnya kita akan pasang lagi ini. Kita bisa lihat di sini ada kayak slot. Jadi kalau terbalik kita pasang di sini dia nggak bisa kepasang. Jadi kita pasang aja ya. Oke. Kita pastikan dia kuat. Selanjutnya kita lihat di posisi timernya ini ada 5 dan ini ada detik ya, 5 detik. Oke, di sini untuk modenya berada di posisi J. Kita hidupkan MCB-nya, kita lihat lampunya ya. Nah, pertama kali dia mati, setelah 5 detik dia hidup. Oke. Setelah itu langsung mati kembali.
Oke, selanjutnya kita akan rubah modenya yang ada di sini dengan cara memutar menggunakan obeng trim. Oke, kita rubah menjadi B. Setelah itu saya matikan dan saya hidupkan lagi. Pertama dia di posisi mati ya. Setelah itu hidup dan mati lagi. Dia ngeflip terus menerus. Oke, selanjutnya kita ganti lagi ya. Ini di posisi A. Oke, di posisi A saya matikan lagi MCB-nya, saya hidupkan lagi. Dia di posisi mati juga pertama ya. Setelah itu dia hidup dan tidak ada perubahan ya. Oke, selanjutnya kita rubah lagi modenya menjadi B, ada 2 kecil gitu. Jadi saya matikan, saya hidupkan lagi. Pertama kali berada di posisi menyala, setelah itu dia mati. Terus balik lagi ngeflip. Jadi kayak flip flop, hidup mati tapi dimulainya dari posisi itu. Oke, kita ubah lagi menjadi E. Saya hidupkan lagi MCB-nya. Pertama-tama dia berada di posisi hidup, setelah 5 detik dia mati. Oke, kita rubah modenya lagi di posisi A. Saya matikan, saya hidupkan lagi. Pertama dia berada di posisi mati, setelah itu dia hidup dan tidak ada perubahan. Oke, kita putar lagi. Di sini masih B2 lagi. Oke, sudah habis modenya. Nah, seperti itulah cara kerja dari TDR. Hanya saja yang membedakannya tadi, ada yang flip flop dimulai dari mati, ada yang flip flop dimulai dari hidup, ada yang setelah 5 detik dia mati dan setelah 5 detik dia hidup. Untuk adjust yang ada di sini fungsinya untuk merubah angka yang ada di sini ya. Nah, jadi kalau seperti ini 0,2 sekon. Nah, kalau di sini saya rubah lagi, ini menjadi 0,5, berarti setengah detik ya. Ini 2 detik, ini 5 detik. Nah, ini mungkin yang paling besar. Oke ya, ini yang paling besar. Sementara untuk yang ada di sini itu untuk merubah detiknya tadi menjadi 10 detik. Setelah itu menit, 10 menit, jam, 10 jam. Jadi kalau saya buat seperti ini, 5 kali 10 jam berarti 50 jam. Nah, untuk modenya seperti apa ya? Seperti tadi. Ada yang misalnya kita mau setelah 50 jam dia mati, atau kita maunya menunggu setelah 50 jam dia menyala gitu, seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk video TDR. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.